Selamat datang di Ramalan Bukan Ramalan. Saya Calvino Samudra, saya seorang numerologis, dan hari ini saya akan memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2023. So, let's hear it. Oke. Tahun 2023 itu sangat sederhana. Terdiri dari angka 2 dan angka 3. Kalau kita mau mengetahui itu jauh lebih dalam, apa sih arti angka 2? Angka 2 artinya air. Angka 3 artinya api. Air dan api. Sekarang kita lihat. Berapa banyak angka 2? 2023. 2023. Yang artinya ada 2 angka 2 dan 1 angka 3. Yang secara numerologi 2023 memiliki root number 7. 7 artinya pun juga air. Jadi 2023 itu banyak melambangkan agresivitas. Apa perbedaan 2 dan 7? 2 adalah air kecil, 7 adalah air besar. Banyaknya hujan yang terjadi di tahun 2023. Mungkin kita semua sadar bahwa 2023 banyak angka 2. 2 angka 2 yang mengartikan air kecil. Nah, air kecil ini juga bisa diartikan sebagai hujan atau curah hujan. Nah, curah hujan yang terjadi di tahun 2023 diprediksikan lumayan banyak. Jadi bagi teman-teman yang memiliki bisnis atau pekerjaan atau apapun yang terdampak oleh curah hujan, teman-teman sekalian harus waspada. Karena di tahun 2023 memiliki potensi curah hujan yang tinggi. Itu adalah banjir. Mungkin banjir ini akan terjadi dan sering. Efek dari curah hujan. Ketika banjir melanda, tentunya teman-teman pasti sudah melihat video ini. Ketika teman-teman sudah melihat video ini, minimal teman-teman bisa melakukan mitigasi, penanggulangan risiko. Dan itu sangat mungkin perlu teman-teman butuhkan atau lakukan mulai dari sekarang. Karena dari video ini diambil, kita sudah mendekati tutup tahun 2022. Keputusan yang bimbang. Kalau teman-teman melihat dan mengamati sifat air itu akan berjalan kemanapun selama dia dari tinggi ke rendah, dari tempat tinggi ke rendah. Keputusan bimbang itu pun juga dilambangkan di elemen air. Ketika teman-teman di tahun 2023 ingin mengambil keputusan atau ingin menjalankan sebuah plan, ingin menciptakan sesuatu yang baru, lebih baik teman-teman persiapkan dulu rencananya. Persiapkan step by step-nya. Persiapkan pipeline-nya. Supaya hasilnya menjadi minimal ya. Bukan hasilnya baik, minimal hasilnya dapat termitigasi secara resiko. Kita semua tahu setiap pekerjaan, setiap rencana yang kita jalankan pasti memiliki resiko. Kita tidak mungkin luput daripada resiko. Tetapi selama risiko tersebut bisa termitigasi, bisa kita manajemen, saya rasa itu sudah cukup untuk kita ambil step ke depan. Mengambil keputusan untuk mengambil step yang kalau menurut teman-teman itu baik, why not? Nah, keputusan yang bimbang ini dapat dimitigasikan dengan cara memiliki rancangan atau rencana kerja yang baik di setiap aspek.
Contoh, misalkan teman-teman ingin membeli rumah atau membeli aset. Coba deh, diobservasi dulu. Kita lihat dulu, lingkungannya bagaimana, tempatnya bagaimana, neighborhoodnya bagaimana. Apakah cocok dengan teman-teman, ataukah kurang cocok? Jika teman-teman ragu, lebih baik pikirkan lagi. Tidak ada salahnya memikirkan sebuah rencana itu 2, 3 kali, 4 kali, tidak ada salahnya. Karena yang namanya rencana harus matang, agar tidak ada keputusan yang bimbang. Karena potensi keputusan bimbang akan terjadi di tahun 2023. Mulai perbanyak dengan komunikasi. Karena di tahun 2023, komunikasi ini akan banyak bermunculan. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi antar business to business, business to person, itu pun banyak yang bermunculan. Menurut saya, ketika terjalin sebuah komunikasi yang masif, tentu itu akan bagus sekali. Either itu dalam bisnis, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita manusia yang saling bersosial. Sehingga kita sendiri memerlukan waktu untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dan ini bagus untuk teman-teman ketika teman-teman merasakan bahwa selama ini teman-teman, kok kelihatannya aku itu sendirian ya? Kok kelihatannya aku itu tidak memiliki partner ya? Nah, ini tahunnya teman-teman untuk mencari partner. Dan ketika nanti saya akan prediksikan ke step berikutnya, teman-teman akan memahami kenapa kita memiliki partner dan penting memiliki partner. Banyak terjadi ketersinggungan di tahun 2023. Ketersinggungan yang seperti apa? Banyak hal. Jika kita melihat secara personal, secara manusia, mungkin banyak hal-hal yang mungkin menyakiti hati teman-teman. Banyak hal-hal yang membuat teman-teman merasa I'm lonely, I'm not good enough. Teman-teman, kalau sampai video ini sudah teman-teman lihat dan sudah teman-teman dengarkan, artinya ini adalah sebuah peringatan. Artinya ini dapat teman-teman mitigasikan resikonya, sehingga teman-teman tidak perlu merasakan itu. But teman-teman harus getting prepared about this news. Ketersinggungan yang ada di dalam hati teman-teman bisa ditimbulkan oleh banyak faktor. Silakan teman-teman kaji sendiri, silakan teman-teman hayati sendiri. Apa kira-kira yang menyebabkan ketersinggungan itu terjadi? Bencana alam. Di tahun 2023 berpotensi banyak bencana alam yang terjadi. Kenapa? Karena 2023 ada angka 3 yang artinya api. Bisa saja terjadi gunung meletus, bisa saja terjadi erupsi, kebakaran hutan, atau kebakaran di mana, di pemukiman. Itu bisa saja terjadi. Asap tebal, kemarau yang berkepanjangan. Tadi saya pernah berkata bahwa terjadinya hujan, curah hujan yang cukup tinggi di tahun 2023. Tapi di sini saya bicara bahwa akan terjadi kebakaran dan kemarau yang berkepanjangan. Yes, saya sadar bicara seperti itu karena ini semua adalah potensi yang akan terjadi. Kalau teman-teman melihat di mana ada hujan, biasanya di sana juga ada kebakaran. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Agresivitas yang cukup tinggi di tahun 2023. Agresivitas yang seperti apa? Mungkin keputusan-keputusan negara politik yang ada di Indonesia memberikan dampak kepada teman-teman sekalian, terutama di dalam bisnis. Karena keputusan-keputusan itu tentu berkaitan juga dengan perekonomian kita.
Nah, agresivitas ini apa dampaknya yang ada di kehidupan kita di tahun 2023? Tentu pasti banyak pressure, tekanan, entah itu batin, entah itu tekanan pekerjaan. Inilah yang teman-teman harus bisa terima. Ingat, kita manusia. Tidak mungkin kita hidup tanpa masalah. Pasti ada masalah. Ketika kita hidup dengan masalah, berarti kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk berpikir dan menyelesaikan dan berguna bagi orang lain. Tentunya setiap keputusan kita itu pasti berdampak juga tidak hanya untuk diri kita, berdampak juga bagi orang lain juga. Minimal berdampak untuk yang ada di sekitar kita. Banyak keputusan cepat yang harus diambil. Bagi saya, ini bukan prediksi yang bagus, tapi juga bukan yang jelek. Yang artinya, banyak keputusan cepat bukan berarti keputusan itu tidak bisa dipakai atau keputusan itu salah. Tetapi itu akan memacu energi kita, memacu semangat kita untuk creating another perspective. Keputusan yang cepat yang harus diambil adalah keputusan-keputusan bijak. Bagi saya, keputusan bijak itu susah untuk diambil. Karena ini belum menginjak tahun 2023, get prepare, dewasakan diri, teman-teman sekalian. Supaya keputusan-keputusan yang teman-teman sekalian ambil di tahun 2023, itu menjadi keputusan yang tepat untuk semua pihak. Banyaknya tokoh spiritual yang mulai bermunculan. Ketika kita bicara tokoh spiritual, saya tidak bicara agama mana saja, religi mana saja, saya tidak bicara seperti itu, tapi banyak tokoh spiritual yang bermunculan. Sehingga teman-teman, lihatlah secara objektif, bukan subjektif. Saya rasa semua agama adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Tapi ada oknum-oknum di dalamnya yang menyalahartikan agama tersebut. Jadi teman-teman, silahkan lihatlah perspektif yang objektif ketika teman-teman menilai orang lain. Banyak fakta-fakta baru yang bermunculan dan itu menakjubkan. Yang kalau menakjubkan itu kurang lebih yang kalau dulu kita pikir itu tidak mungkin, di tahun 2023 ternyata terjadi dan itu mungkin. Dan fakta-fakta ini teman-teman benar-benar harus siap untuk mendengarkan, siap untuk menerima. Negara kita ini semenjak tahun 2020 sudah dilanda oleh COVID. Dan itu saya rasa susah di semua sektor. 2023 waktunya kita bangkit. Persiapkan diri kita. Coba eliminate, minggirkan mana saja yang tidak perlu kita pikirkan, yang artinya adalah kalau itu menyusahkan kita dan itu bukan prioritas kita yang utama. Coba kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita fokus untuk ke depan seperti apa. So, berpikir objektif itu sangat-sangat diperlukan di tahun 2023. Karena hanya itulah yang bisa memajukan diri kita setelah pandemi ini melanda negara kita, melanda Indonesia. Menurut saya di tahun 2023 ini benar-benar tahun yang sungguh challenging. Dan kita sendiri benar-benar harus bisa untuk memaksimalkan kemampuan kita, memaksimalkan apa yang kita miliki. Stop untuk manja-manja,
Stop untuk mengandalkan diri kepada orang lain. And of course, you can do it by yourself. Keep the spirit inside you. Dan itulah prediksi saya di tahun 2023. Dan saya Calvino Samudra. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan terutama simpan video ini sebagai bekal kamu di tahun 2023.